Nah, jadi itu sih sebenarnya tips and tricks untuk kita bisa menjaga mental health. Intinya satu teman-teman, bahagia gitu. Insecure itu perlu, Kak. Dia tahu teori-teorinya, orang ini pinter gitu. Cuman dia nggak pernah. Itulah kenapa saya bilang bahwa kakak ini sangat misterius. Halo, selamat datang di podcast FMIPA dengan beragam pembahasan serta konten yang berisi tanpa basa-basi. Kita lanjutkan saja. Fokus pembahasan kita, tema kita adalah self improvement remaja di masa pandemi. Ya. Masa pandemi. Jadi kita sudah berbicara banyak tadi terkait bagaimana tips and trick, bagaimana pandangan Kak Arya terkait semuanya, dan juga Kak Arya juga menceritakan pengalamannya. Jadi berpatokan kepada self improvement nih, Kak. Ya. Jadi ada beberapa orang yang masih terlihat kaku untuk mengimprove dirinya, Kak. Ada beberapa orang yang masih salah terkait mengimprove. Masih kebanyakan orang-orang seperti misalkan saya ingin menjadi A, tapi saya mengimprove diri saya, malahan dengan mengimprove diri saya menjauhkan saya dari target A tersebut. Oh. Jadi mungkin dalam kasus tersebut bagaimana sih kakak menurut kakak agar bisa mengimprove diri tapi sesuai dengan sejalan dan juga sejalur dengan target yang telah kita impikan atau ingin dapatkan, Kak? Oh iya, maksudnya kayak kamu improve terus orientasinya tuh salah Ya. gitu ya. Saya kalau kamu pengen jadi siapa, tiba-tiba improve-nya tuh arahnya ke sini gitu. Ya sebenarnya sih cara untuk kita bisa mengimprove diri agar sesuai dengan orientasi yang kita inginkan itu ya kita kenali dulu passion kita di mana. Aku tanya deh, passion Adi tuh di mana sih? Untuk saat ini masih mencari passion sebenarnya. Oh masih, berarti belum ada. Belum menemukan itulah pentingnya, mungkin dari rekan-rekan juga memiliki hal yang sama dengan saya, masih ingin mencari visionnya apa. Jadi menurut kakak bagaimana sih untuk self improve dengan situasi saya belum punya passion punya gitu. passion, masih mencari passion. Ya, jadi emang masa remaja, masa menjadi seorang anak muda itu ya mencari passion itu menjadi salah satu proses gitu. Kita berproses di masa muda ini. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu atau belum kenal lah passion kalian seperti apa, ya yang salah satu yang bisa kalian lakukan adalah tahu gitu. Kalian melakukan apa yang buat kalian bahagia. Nah misalnya kalau aku tahu passionku tuh di berbicara gitu. Makanya orientasi pengembangan sumber daya yang ada di aku itu lebih berfokus kepada misalnya aku tuh ingin jadi seorang diplomat tuh. Karena apa? Karena aku punya passion di berbicara gitu. Kan kalau orang diplomat itu kan bicaranya tuh harus baik lah gitu, public speakingnya tuh harus baik. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu nih passion teman-teman di mana, kalian harus tahu kalau kebahagiaan kalian tuh di mana. Misalnya ada orang passionnya tuh membaca, ada orang passionnya tuh menulis. Dia senang kalau misalnya dia menulis, stresnya tuh akan hilang. Passionnya ada yang menjadi pemain bola, ada yang berbisnis. Kalau dia udah berbisnis, wah kayak stresnya tuh hilang gitu. Paham. Jadi passion orang itu berbeda-beda gitu. Dan di masa remaja ini makanya cara untuk mencari passion ya jangan takut untuk mencoba Misalnya kalau sekarang nih Adi belum tahu passionnya, ya coba-coba terus apa yang paling buat kamu bahagia, ya itu berarti passion yang sebenarnya ada dalam diri kamu gitu. Nah jadi balik lagi ke topik bagaimana caranya untuk kita bisa berorientasi terhadap suatu mimpi agar kita benar mengimprove gitu ya sesuai dengan apa mimpi kita. Ya pertama kita harus tahu passion kita. Jadi kalau misalnya mimpiku nih misalnya menjadi seorang diplomat, passionku di berbicara, ya aku harus improve di berbicara. Misalnya sering ikut model United Nation, terus sering ikut lomba debat, terus sering ikut hal-hal lainnya yang berkaitan dengan public speaking, menekuni kegiatan-kegiatan yang emang basicnya itu di public speaking. Ya jadi aku akan orientasinya itu pengembangannya itu ke sana. Karena apa? Karena aku udah tahu passionku di mana gitu. Karena banyak juga orang punya mimpi, cuman passionnya tuh nggak di sana gitu. Nah jadi kalau dia udah jadi misalnya kayak gini, banyak kok teman-teman yang misalnya dia bermimpi untuk menjadi seorang dokter, tapi passionnya dia tuh nggak ada di sana gitu. Itu hanya tuntutan orang tua aja gitu misalnya. Passionnya dia tuh nggak ada di sana. Ketika dia udah jadi itu, udah berprofesi sebagai seorang dokter gitu misalnya, ya dia nggak akan santai, nggak akan enjoy di sana, nggak akan enjoy dengan pekerjaannya gitu. Jadi hal yang pertama untuk bisa kita mengimprove sesuai dengan orientasi mimpi kita ya passion. Terus yang kedua, tahu gitu kadar kapasitas kita sejauh mana.
Saya kalau aku passionku itu di public speaking, aku tahu kadar kapasitas public speakingku itu di mana. Jadi aku tahu apa yang harus diimprove gitu. Misalnya pandai berbahasa Indonesia tapi kurang pandai berbahasa Jepang gitu misalnya. Ya, jadi aku harus improve bahasa Jepang. Nah, jadi tahu gitu orientasinya itu kemana. Jadi selain tahu passion, kita juga harus tahu kadar kita tuh sejauh mana, kapasitas kita tuh sejauh mana. Dan yang terakhir ya konsisten. Nah, ini paling penting, konsisten. Kalau udah tahu passion, udah tahu kapasitas kita sejauh mana dan mana yang harus diimprove gitu ya, harus konsisten. Kalau nggak konsisten ya nggak akan bisa improve karena salah satu hal mutlak untuk kalian bisa improvisasi diri, passion. Dan juga yang terakhir adalah konsisten. Gitu, teman-teman. Yang sudah punya passion, tekuni passionmu. Yang belum, ayo bersama-sama kita cari passion kita. Ayo cari passion. Nah, berbicara mencari passion nih Kak, saya jujur untuk saat-saat seperti ini saya sering mencoba saya ikut di bisa dikatakan public speaking lah, pigeon dan juga lainnya. Habis itu di akademik saya juga mencoba menulis esai, gagasan ide yang saya pikirkan dan juga yang lainnya. Nah, mungkin ini bisa dijadikan sebagai motivasi. Ternyata hal tersebut membuahkan hasil untuk saya. Misalkan ada beberapa pencapaian yang membuat saya bisa dikatakan ini hasil kerja keras saya. Nah, di balik itu semua ada beberapa orang yang bisa dikatakan toksik. Maksudnya yang dimaksudkan di sini adalah mungkin saya tidak tahu bagaimana pemikiran mereka. Mungkin tapi ada beberapa yang benar-benar cuma dapat segitu doang. Bangga. Itulah yang terkadang membuat para generasi muda sekarang, para remaja sekarang kalau seperti itu saya menjadi pemikirannya itu menjadi negatif dan pada akhirnya dia menyudahi itu semua karena mereka tidak ingin dihujat. Istilahnya haters lah, belum terkenal aja sudah punya haters kan gitu kayak gitu. Jadi menurut Kakak bagaimana sih cara menanggapi hal tersebut, mengingat tahulah netizen atau orang-orang lain berkomentarnya seperti apa Kak? Agak kesel juga ya. Iya, agak kesel juga. Aku juga pernah gitu soalnya. Kalau misalnya kita ingin mengapresiasi diri sendiri gitu, self esteem lah istilahnya di sosial media, apalagi misalnya dapat pencapaian kayak tadi, ingin share di sosial media, wah baru juara ini aja bangga, baru juara di tingkat universitasnya baru bangga, di nasionalnya belum udah bangga segininya. Ya gimana ya, sebenarnya ya itu kita harus tahulah mana yang harus didengarkan, mana yang nggak boleh didengarkan gitu. Aku juga sering sih yang ada orang-orang toksik kayak gitu. Sebenarnya bukan toksik sih, iri sih lebih tepatnya. Bukan toksik ya, iri gitu. Iya, kalau misalnya orang udah iri ya udah ngapain didengerin gitu. Jadi yang harus dilakuin ya masuk kanan keluar kiri aja lah. Iya, emang bikin sakit hati sih ya. Cuman sebenarnya gini sih, itu tuh subjektif juga. Kalau misalnya nih, kalau aku lagi emang kondisinya lagi nggak enak gitu, lagi drop, ya udah hal-hal omongan-omongan yang menyakiti itu akan masuk gitu. Cuman kalau misalnya aku lagi fit ya udahlah, bodo amat lu siapa cuy gitu. Ya udah ikuti apa yang ingin kita lakukan aja, karena itu udah di sosial media era sekarang nih ya, yang emang paling sulit untuk kita lakukan ya self esteem self appreciation di sosial media. Pasti adalah beberapa hujatan-hujatan orang yang iri. Maksudnya itu juga bagus sih. Itu juga bagus cuy, serius. Kalau misalnya tahu nih mana orang yang iri, mana orang yang suka nyibir, ya kita tahu mana yang harus ditemenin, mana yang harus ditemenin gitu. Cuman ya aku tuh orangnya tuh kayak gini, kalau misalnya nih ada yang suka ngomongin dari belakang gitu, ya udah coba deh temenin gitu. Apa sih? Kayak dia belum tahu kita deh gitu, kayak belum tahu kita. Terus kelihatan persona di sosial media. Aku tuh gini pernah berada di posisi gini. Dulu pada saat pemilihan Duta Genre Nasional, itu orang-orang itu ngira-ngira personaku tuh aktivis banget, orang-orang teman-teman di nasional gitu. Pas ketemu langsung, wih kok beda banget ya gitu. Arya yang aku kenal di sosial media kok beda banget ya di aslinya. Maksudnya ceblak-ceblakan gitu orangnya, suka bercanda. Nah jadi orang yang iri yang tadi Adi bilang, orang yang sebenarnya nggak suka dengan penghargaan diri yang kita lakukan, itu sebenarnya orang-orang yang boleh kita tidak dengarkan, boleh juga kita dengarkan, temani gitu, pepet gitu. Biar lo tahu nih siapa gue gitu kan. Nah, jadi tunjukkan nih siapa nih gue yang sebenarnya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bagus sih untuk kita tahu mana yang busuk, mana yang baik gitu lah istilahnya. Wajar lah. Oke. Inilah yang saya Adi Dharma suka dari kakaknya, benar-benar memiliki pola pemikiran yang benar-benar berbeda dari yang lainnya.
Jadi semakin pengen saya menggali sini bagaimana kakaknya. Yuk, bisa yuk terus. Yuk, bisa yuk. Kalau gitu kak, cara terbaik kakak untuk mengapresiasi diri itu bagaimana sih? Nah kan ada orang yang ingin untuk membuat dirinya gimana, untuk mengapresiasi diri dia bawa ke media sosial. Untuk mengapresiasi diri dia tuh mungkin ingin mendapatkan hadiah dari orang lain atau dia jalan-jalan kemana dan juga lain sebagainya. Kalau dari kakaknya nih, kan kakak udah punya banyak prestasi enggak. Bagaimana sih cara apresiasi diri yang bijak dan tidak terlalu biar gitu lah. Masalahnya media sosial tuh bukan sarana aku untuk mengapresiasi diri sih. Maksudnya kayak pengen kalau di sosial media tuh pengen sombong aja gitu. Apa yang kita punya pengen sombong aja gitu, biar harusnya buat personal branding lah kalau di sosial media. Mungkin kalau mengapresiasi diri tuh lebih tepatnya pertama dari diri sendiri dulu gitu. Aku orangnya tuh mah jarang suka diapresiasi. Paling yang sering mengapresiasi itu kalau nggak orang tua ya pacar gitu. Gitu. Pacar lah gitu. Jadi emang tips and tricks untuk bagaimana bisa mengapresiasi diri itu adalah harus bisa menerima dulu sih apa yang kita dapatkan gitu. Misalnya nih kalau misalnya IP-nya 4 gitu. Nah, itu kan biasa-biasa aja gitu kan. Ya udah bersyukur gitu. Jadi sebenarnya kayak cara mengapresiasi diri itu ya kita harus bisa nyombongin diri kita gitu. Kalau bukan kita nyombongin siapa ada lagi gitu kan. Saya kalau Adi nih, kalau orang bilang Adi misalnya jelek gitu, ya udah terima aja. Tapi menurut aku ganteng kenapa gitu kan? Ya udah gitu. Itu udah selesai sebenarnya. Kayak kalau misalnya cara mengapresiasi diri ya, kalau misalnya sama diri sendiri aja insecure, gimana kalau orang lain ngejek kita gitu? Gimana kalau orang lain ngejudge kita? Jadi sebenarnya itu sih poinnya, kita harus bisa sombong dengan apa yang kita punya, bukan menyombongkannya untuk orang lain, tapi bagaimana kita bisa sombong untuk diri kita sendiri gitu. Oh, gue udah sejauh ini nih gitu. Gue udah banyak nih dapat pencapaian, apa sih kedepannya yang bisa gue lakuin gitu. Kalau misalnya aku cara mengapresiasi diri sendiri itu adalah sombong dengan diri sendiri gitu ya, bukan saya dengan Adi gitu, nggak sombong ke orang lain juga. Saya sombong dengan diri sendiri, terus ya bersyukur, ya itu aja intinya, sombong dan bersyukur. Oke, itu poin penting, sombong kepada diri sendiri dan juga tetap bersyukur. Tapi ada nih baru dapat nih pemikiran dari kakaknya tadi bilang bahwa Genre Bali punya konseling online. Konseling online. Nah, mungkin ada nggak kak? Mungkin bisa di-sharing lah kasus yang sesuai dengan self improve yang benar-benar, maksudnya kayak dari yang dia sharing, yang siapa yang sharingkan itu benar-benar di posisi yang benar-benar rendah banget kak. Ada nggak sih orang-orang seperti itu? Ada sih, banyak lah. Cuman kalau misalnya langsung directnya ke aku itu jarang gitu, nggak ada gitu. Cuman kalau teman-teman kan kita di Genre itu konsepnya, kalau di Genre Bali ya konsepnya itu kalau konseling ada suatu persoalan itu kan kita nggak nyatet namanya siapa yang curhat. Cuman kita tahu persoalannya seperti apa. Jadi emang rata-rata persoalan yang dimiliki anak muda itu yaitu ya gimana caranya improve diri. Terus ketika jatuh gimana caranya biar cepet nangisnya, biar kembali senyum semangat lagi. Itu rata-rata ya persoalan anak-anak muda lah gitu. Jadi kalau misalnya persoalan-persoalan yang kayak gitu yang paling sering itu yang ada itu adalah orang-orang pertama tadi insecure bukan hanya sama penampilannya, cuman juga sama prestasi yang kayak tadi. Terus yang kedua itu adalah orang yang ambisius dan takut untuk jatuh gitu. Ya, apalagi sekarang nih SBM kan, SBM gitu. Jadi banyak banget gitulah adik-adik yang cerita-cerita, kalau aku nggak dapat kuliah gimana kak, kalau aku nggak dapat perguruan tinggi gimana kak gitu. Nah itu kan sebuah emosi negatif yang sebenarnya emang sih gampang diomongin, kayak lo nggak perlu gitu mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak usah lo pikirin gitu. Cuman dari segi di posisi itu pasti lo akan mikir itu gitu. Nah jadi banyak orang yang minta solusi, gimana sih kak biar aku nggak mikir kayak yang aneh-aneh gitu, biar tetap ada di relnya gitu, berpikir positif, terus tetap belajar gitu. Cuman ya permasalahan yang paling banyak tuh itu sih, yang toxic positivity dan mikirin sesuatu yang harusnya lo nggak pikirin, cuman dia mikir gitu. Sering. Itu yang paling sering kalau di konseling tuh.
Jadi kalau gitu, oh iya Kak, langsung lanjut aja bagaimana sih solusinya kalau yang gitu Kak? Iya. Ya, pasti sering kan, pasti rekan-rekan juga pasti sering maksudnya Kak, sebelum tidur mikirin dulu ya Tuhan kenapa aku begini, ini Kak. Bagaimana sih cara biar nggak terlalu berpikir ke negatif, tidak terlalu memiliki pikiran seperti itu Kak? Ya cara sederhananya ya itu sebenarnya kayak gimana kita bisa ngendaliin itu. Jadi kalau misalnya ya orang yang nggak punya pengetahuan tentang self improvement nih, misalnya orang awam yang nggak tahu apa sih self improvement, terus gimana sih tips and tricks untuk kita bisa mengendalikan emosi negatif, ya orang itu akan terjebak dalam romantisme emosi negatifnya gitu. Cuman kalau orang-orang yang udah paham gitu ya, orang-orang yang udah paham gimana caranya mengendalikan, ya dia akan berpikir rasional gitu. Karena ketika kita ada di posisi itu ya, ketika kita ada di emosi yang negatif, kita tuh nggak akan bisa berpikir rasional. Ibaratnya kita nafsu nih, kita ada di posisi yang nafsuan gitu misalnya, kita tuh akan sulit berpikir rasional. Pasti pikiran tuh kayak negatif, ke irasional gitu. Nah jadi cara untuk bisa kita mengendalikan, cara untuk bisa kita melupakan emosi negatif itu ya dengan mengendalikannya. Emang itu sulit gitu, perlu belajar. Nggak bisa sekali misalnya gue ngasih tahu, lo bisa gitu, nggak bisa gitu. Emang perlu proses. Emang semuanya itu perlu proses. Gue yakin self improvement ini pun juga bisa diimplementasikan nggak sekali 2 kali gitu. Lo perlu proses untuk bisa menjadi orang yang emang oh ini ya yang namanya self improvement. Oh ini ya gini caranya mengendalikan emosi negatif gitu. Jadi let it flow aja lah gitu. Let it flow aja. Rasain apa yang sekarang lo rasain. Terus kendalikan apa yang menurut lo nggak baik, terus kejar apa yang menurut lo baik gitu. Sesederhana itu sih. Itu sederhana sebenarnya kalau kayak itu sederhana. Tergantung bagaimana cara kita mengeksekusi diri kita sendiri, bagaimana kita memposisikan diri kita sendiri, bagaimana kita self-improve kita di masa pandemi ini tentunya Kak ya. Jadi mungkin sekian aja pembicaraan kita. Oh, udah selesai ya. Udah banyak banget tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh kakaknya, baik itu dari bagaimana cara improve, bagaimana cara kita agar tidak terlalu insecure dan juga lain hal sebagainya. Jadi mungkin saya memohon maaf dulu jika ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati para rekan-rekan semuanya. Mungkin terakhir nih Kak, kita di MIPA punya jargon. Oh, jargon. Ya, yuk. Jargon. Jadi, pas Adi bilang MIPA, itu jawabnya Jaya. Oke. Kita memang selalu Jaya di MIPA ini. MIPA Jaya. Oke. Udah gitu kita terakhir Kak ya. Sebagai penutup kita jargon ya. Oke, yuk. MIPA Jaya.